Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu kalian semua sehat juga. Pagi ini di samping tematik juga kita belajar budi pekerti di pelajaran yang kelima dalam bahasan aku senang menghargai orang lain. Dalam bahasan yang kelima, subbahasan yang pertama adalah menghargai karya orang lain. Sekarang kita akan masuk pada subbahasan yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Ya, anak-anak perlu tahu ya, kita ini tidak ada yang sama. Kenapa? Ya coba saja, kepalanya saja beda-beda bentuknya, badannya juga beda-beda tingginya, sidik jarinya juga beda, tentu pola pikirnya juga berbeda-beda. Saat berpendapat di saat musyawarah juga seringkali mendapatkan perbedaan. Perbedaan itu kita semua sebagai warga negara yang baik harus saling menghargainya. Nih yang sering terjadi mana, kapan? Saat bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah berkumpul bersama untuk mencapai keputusan bersama. Dimas juga senang melakukan musyawarah, dan saat musyawarah Dimas juga sering menyampaikan pendapat, sering juga menyampaikan usulan dan gagasan. Begitu juga teman-temannya Dimas sering juga menyampaikan tanggapan, pendapat dan juga usulan. Dalam musyawarah itu sering terjadi perbedaan pendapat, dan itu sangat wajar karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Misalkan di kelas kalian nih terdapatkan musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Ya seringkali ada perbedaan. Atau di rumah kalian, antara kalian, kakak kalian, ibu dan bapak menentukan kemana mau jalan-jalan. Itu juga kadang-kadang terdapatkan perbedaan. Ada yang mau ke Ciseeng, ada yang mau ke Tanjung Pasir, ada yang mau ke Ragunan. Perbedaan itu wajar dan kita saling menghargai. Bagaimana mengatasinya? Dengan melakukan musyawarah. Nah, sekarang kira-kira apa ya kalau misalkan di keluarga kalian ada perbedaan kemudian dilakukan musyawarah dan mendapatkan keputusan bersama? Ya, yang harus dilakukan adalah menerima keputusan bersama itu dengan senang hati. Kemudian yang kedua, mendukung keputusan bersama itu dengan sepenuh hati. Itu ya, tidak boleh menerimanya dengan terpaksa. Ya harus senang hati, dan apa yang sudah menjadi keputusan bersama ya didukung bersama-sama. Lanjut, kenapa ya kok kita harus menghargai pendapat orang lain? Apa pentingnya? Pentingnya adalah dengan menghargai pendapat orang lain kita akan bertambah pengetahuannya. Dari apa? Ya tentu dari pendapat orang lain. Kita tidak seperti katak yang dalam tempurung. Tahunya dunia kita. Dunia kan luas. Dengan menghargai pendapat orang lain, ya kita tambah pengetahuan kita dari pendapat orang lain tersebut. Yang kedua, kita akan mengetahui kekurangan kita. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan kurang. Wa khuliqal insanu jazua wa khuliqal insanu manu'a.
dan sebagainya. Orang wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah, suka mengeluh ya, suka menghalang-halangi dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kelemahan manusia. Nah, dengan menghargai pendapat orang lain, kita akan mengetahui kekurangan diri kita. Yang ketiga, manfaatnya apa dari menghargai pendapat orang lain? Manfaatnya adalah kita dapat memperkuat persatuan. Nah, itu ya. Jadi anak-anak saat bermusyawarah perlu itu diperhatikan. Nah, nanti di rumah tulis halaman 65 bagian bawah. Tulisannya bagaimana? Kalian meringkas manfaat menghargai pendapat orang lain. 1, ada 3 ini ya. Manfaat menghargai pendapat orang lain. 1, menambah pengetahuan dari pendapat orang lain. 2, bisa mengetahui kekurangan diri. 3, dapat memperkuat persaudaraan. Jadi tugas kalian adalah menjawab pertanyaan atau meringkas pernyataan. Ringkasannya apa? Dengarkan bahasan ya. Manfaat menghargai orang lain adalah 1, menambah pengetahuan dari pendapat orang lain. 2, bisa mengetahui kekurangan diri kita. 3, dapat memperkuat persatuan. Nah, itu ya. Tugas kalian budi pekerti adalah meringkas manfaat menghargai pendapat orang lain. Tulis manfaat menghargai pendapat orang lain ya, yang ada 3 dalam buku kalian. Kita sudahi pelajaran budi pekerti kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.